Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, atas karunia Allah, atas kesempatan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipermudah oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan harapan dan doa mudah-mudahan segala aktivitas amaliyah kita dari bangun tidur sampai tidur lagi diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini khatib berwasiat bil khusus pada diri khatib pribadi, umumnya kepada saudara yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha sekuat tenaga semampu kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur hendaknya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran hingga Jumat ini diberikan nikmat iman dan Islam. Dengan kedua nikmat tersebut kita dapat menjalankan salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh keberkahan ini. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita menambahkan takwa kita kepada Allah dengan mengucapkan biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada penghulu alam, Nabi akhir zaman. Demi Allah, tidak ada yang menyampaikan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, tidak lain dan tidak bukan wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan
kalimat matastaqbattun nas wa qad waladhum ummahatuhum ukhra. Artinya, sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Sayyidina Umar memang menyampaikan dengan nada tanya, namun sesungguhnya Amirul Mukminin ini sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia ini tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan sebagai konsekuensinya. Penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu Islam mengizinkan membela diri kita ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan memaparkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif asal menyerang. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pula yang dilakukan oleh para ulama, santri, dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan mereka lakukan bersama dengan berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tapi juga beda agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakan. Al-Quran bahkan secara tersirat menjelaskan posisi agama dan tanah air dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pakar ilmu tafsir Kiai Haji Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan pesan bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Nah, negara-negara di luar kita, di luar Indonesia, Palestina, Syria, Afghanistan, bahkan negara-negara konflik, dia tidak diajarkan bagaimana mencintai tanah airnya. Dia hanya diajarkan mencintai agamanya, sampai memporak-porandakan Islam itu sendiri. Sesama Islam saling bunuh-membunuh, sesama Islam saling menyerang dan menyerang. Tapi di Indonesia kita bersyukur, kita diajarkan bagaimana mencintai tanah air kita, Republik Indonesia kita. Harus kita bela mati-matian karena kita hidup di sini atas izin Allah. Kita hadir di sini atas maunya Allah. Kita yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah yang Maha Ada dan akan kembali tidak ada. Kita adalah khalifah di sini sebagai pemimpin di bumi Nusantara. Baiknya kita menjaga keutuhan NKRI harga mati Indonesia kita tercinta. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah sungguh mensyukuri dengan sungguh-sungguh anugerah atas keamanan agama dan negara kita yang terbelenggu dari penjajahan yang mensengsarakan rakyat. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Akmalul ni'ami ba'dal iman billah nikmatul aman. Nikmat iman yang kedua adalah aman. Kita di Indonesia untuk beribadah
luar biasa bersyukur. Sujud kita tidak terhalang bom, ngaji kita tidak terhalang oleh sesuatu yang menghalangi kita. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, kita bisa hidup berdampingan damai dan beribadah tanpa halangan. Lalu bagaimanakah mensyukuri nikmat kemerdekaan yang 5 hari nanti kita akan merasakannya dengan 17 Agustus? Yang pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukuri dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus di momen ini adalah perlombaan menuju paling pribadi yang paling bertakwa, karena disitulah kemudian dapat diraih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai macam kemaslahatan dan kemudaratannya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas harus kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak harus kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, adil dalam bergotong royong, atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Inilah pengejawantahan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Ajakan kebaikan dalam pengertian yang luas, ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil dan sejahtera. Dan termasuk dalam praktik ini adalah apresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritik tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dalam kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengisi momentum untuk kemerdekaan 17 Agustus ini dengan meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita bawa selain amal kita. Demi Allah, rumah kita yang 60 kali 10, 60 meter itu gak akan jadi rumah kita yang terakhir. Rumah kita yang terakhir adalah kuburan. Baju yang kita banggakan hari ini 1 tahun dan 2 tahun kemudian cuma jadi toko, cuma jadi elap. Makanan yang kita makan, andai kita tahu ujungnya, tidak akan pernah mau kita makan, karena hanya kotoran. Dan minuman, baik yang halal maupun yang haram, andai kita tahu ujungnya, tidak akan pernah mau kita minum. Apa? Cuman air kencing. Tidak ada yang kita bawa selain amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan impian kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim.